Hello guys, selamat datang lagi di Cerita Podcast. Jadi ini adalah podcast psikologi dengan vibes tongkrongan. Kita ini terinspirasi dari istilah duduk perkara ya di bidang hukum. Tapi kita duduk cerita, yaitu membahas tentang psikologi. Ya itu sih sebenarnya kita mau perbaiki awareness. Iya, tujuannya adalah memperbaiki awareness mental health di masyarakat. Masyarakat Gitu, si paling keren gak tuh? Ya, gua kan orangnya gabut ya. Okay. Jadi gue suka surfing di sosial media. Dulu kita biasanya tuh di X karena dia ya banyak banget lah orang yang suka sharing cerita di situ. Cuman kok sekarang itu X itu ini sensian isinya mas. Oke. Kayak semua tuh diperdebatkan gitu kan, kayak tim jadi apa rame ya. iya dia bubur diaduk dan bubur nggak diaduk aja tuh Itu aja jadi rame mazhab banget. bukan soal rame lagi, jadi mazhab Jadi aja. dualitas di Jadi masyarakat. dualitas. Oh, Eris Fromm. Nah sekarang tuh itu udah berubah tuh. Sekarang udah pada beralih ke threads. Oke. Gue suka sih secara environmentnya gitu. Tapi gue ngeliat ada isu yang menarik nih. Nah, apa itu sih yang menarik? Kalau di kita kan psikologi kan seneng lah ya, branding soal awareness itu udah bagus itu. Udah bagus, sudah membangun. Ke cewek lu sepakat, cowok deh ya. Itu juga lagi rame. Itu juga lagi rame. Ini tolong prompter. Tolong prompter nih Kayaknya kita belum bahas ini deh. Nah, salah satu yang naik itu soal mental health yaitu NPD. Yang gue baca-baca nih, temen gue NPD, bos gue NPD, ini gue NPD kok. Bos gue galak, bos gue NPD. Gitu ya kebanyakan. Banyak banget gitu ya. Maksudnya semudah itu ya? Iya, semudah itu. Sedikit kasih preview kali ya. Yeah. Soal NPD itu di psikologi. Jadi itu tuh salah satu gangguan mental yang membuat pengidapnya itu mereka ngerasa itu sangat penting dan juga bukan butuh, malah harus ya. Ya, harus dikagumi gitu harus kan. dikagumi, harus dipuji gitu. Dan mereka juga selain ngerasa harus dikagumi, mereka juga ngerasa lebih baik dari orang lain. Ya itu sih kebiasaan yang umumnya orang mengetahui juga ya. Karena sebenarnya kita juga punya gak sih? Ada pasti ada pasti. Cuman pada kadar tertentu kita itu nggak mengganggu. Itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kehidupan kita, dan fine-fine aja gitu. Belum bisa dibilang NPD, belum bisa dibilang. Gitu. Nah mungkin lo mau bisa ini nggak kriterianya gitu kayak. Nah kalau misalnya soal kriteria NPD ini kita lihat dari Halodocs ya, yang lebih simpel, yaitu kriteria NPD itu pertama itu biasanya merasa superioritas berlebihan, ngerasa lebih dari orang lain, dia pintar lah gitu, siri hati, terus ada iri hati juga, terus punya fantasi yang berlebihan tentang kesuksesan dan kekuasaan. Gue mau nanya dong, kalau fantasi bisa rasengan gimana? Itu lebih ke anime ya. Ya kan bisa tahu. Berarti fantasi apa nih? Gue sih dunia fantasi ya. Oke, balik lagi. Terus lagi ada. Aduh, fantasinya apa nih? Dunia fantasi. Fantasinya adalah tentang kesuksesan dan kekuasaan. Define dong. Apa tuh? Maksudnya apa? Mereka punya fantasi, bukannya itu boleh ya? Sah-sah aja. Boleh, tapi mungkin dia punya yang berlebihan gitu. Sehingga orang kalau psikolog bisa mendiagnosa dia sebagai mengganggu lah mungkin ya. Fantasinya mengganggu lah. Fantasinya terlalu mengganggu dan mengganggu bawahannya lah kalau dikutipnya bos ya, tentang bos ini. Terus dia juga haus pujian dan haus validasi. Mungkin lu sebagai orang yang biasa di startup atau bisa menjelaskan kayak gimana sih haus pujian dan validasi contohnya gitu. Ya ini sih gue pengen aja divalidasi gitu kan, pengen aja dipuji-puji dengan cara lagi ketemu nih out of nowhere, there's no context about that gitu kan, tiba-tiba lu tau gak sih gue habis keterima PTN gitu. Kan kadang maksud gue ya, gue bukan orang yang afirmatif kan, sehingga ketika gue mengcongrats sesuatu atau seseorang itu buat gue harus genuine. Iya, cuman ya cerita aja gitu. Iya, maksudnya kan gak lucu ya kalau lu bilang kayak begitu nih, misalnya gue keterima PTN ya kan, terus gue nangkepnya oke. Gitu. Iya gak sih? Iya. Nah tapi kan buat orang kayak yang haus pujian dan validasi itu mereka tuh justru pengen
meminta meminta, cuman tapi nggak tahu konteks. kadarnya kita nggak tahu nih ya. Kita bukan psikolog, Tapi nggak tahu konteks. nggak tahu konteks juga. Terus dia punya haus dengan hak istimewa, merasa sombong juga ya, karena tadi kita lihat ya ada superioritas, terus kurang empati dan suka mengeksploitasi. Ya sebenarnya itu sih, itu part of kalau apa nih, kalau udah superioritas, kalau lu udah punya fantasi, udah haus dan lain sebagainya, otomatis lu jadinya sombong, Iya, benar. kurang empati, ya kan. Berarti lu harus rajin menabung, Mas. Rajin menabung. Kan Gua jadi rajin bingung. menabung, tidak sombong. Oh iya. Oh iya, masuk. Terus otomatis kalau lu punya fantasi kesuksesan atau yang berlebihan, Jadi- ya lu akan nge-push Benar. Bawahan lu seseorang, ya, seseorang. atau seseorang di lingkaran lu. Benar. Kita udah define nih, kalau NPD itu begini. Ada alat ukurnya dan ada profesional yang bisa Iya. mengukur itu Mengukur gitu itu. kan. Dan kita juga bisa tahu di sisi psikologi ya, itu tuh nggak berdiri sendiri, Iya. ya kan. Iya. Jadi alat ukur itu disandingkan dengan beberapa alat tes atau asesmen yang lain. Assessment, ada runtutan gitu. Iya, sehingga baru tahu diagnosnya apa, Iya. ya kan. Itu banyak banget ya sih Mas. Kan Itu kompleks banget dan itu Kompleks. harus psikolog. Orang Itu lain harus nggak psikolog. bisa. Orang lain nggak Bahkan S1 psikologi nggak boleh menginterpretasikan iya. kriteria DSM misalnya. Yang tadi kita sebutin soal apa namanya tadi kita sebut Soal Superior. superioritas. superior, itu traits namanya guys. Traits, ya. Itu traits. Nah, gua kemarin sempat ada yang nanya kayak gini juga. Iya. Sempat ada yang nanya kayak gini juga. Terus dia bingung ngejelasin apa, orang manipulate sama orang yang lain gini. Ya gue ngejelasinnya kayak sesimpel lu mengenali gejala flu. Oke. Gejala flu Gimana tuh? apa namanya? Apa namanya? Simptom. Simptomnya apa? Flu. Simptom tuh apa? Gejala. Ya gejala. Gejala. Ya kan demam. Demam. Ya kan demam, bersin, Bersih. pilek. Ya. Nah, NPD itu juga ada simptomnya. Ya. Iya gak sih? Nah, simptomnya yang tadi kita bilang tuh, Ya. kriteria-kriteria Tadi itu. tersebut. Nah, dan itu ada di leadership. Gitu. Yang anti kritik lah, haus validasi lah, kurang empati lah, dan manipulatif gitu kan. Jadi balik lagi gak sih, semua itu hanya apa? Kecenderungan. Jadi Kita semua punya. Gitu. kita semua punya gitu kan, yang tadi tuh. Mungkin dari berapa kriteria, cuma satu yang checklist, Ya. atau dua yang checklist. Kalaupun ada, ya paling 10%. Iya. Dan itu lagi-lagi bukan kita yang menilai, bukan orang biasa, bukan anak psikologi S1 belum bisa. Dan faktanya FYI aja nih ya. Itu dari 9 kriteria NPD itu harus ada 5 yang masuk di dalam itu. 5 kriteria, terus ditambah POV psikolog. Dan 5-5-nya punya kriteria tersendiri gak sih? Iya. Iya, Dan iya, tingkatan tingkatannya. tertentu gitu. Kayak ya sebenarnya kalau sekarang kan kedokteran udah maju nih, ya kan. Dan itu tuh kayak lu mau cek darah, lu mau cek apa nih, gula darah. Dan dicek kan nggak cuma gula darahnya doang, Iya, tapi benar. cek tensinya, cek ininya. Nah, sama kayak psikologi juga dari rangkaian. Iya. Dari rangkaian itu Nah. apa sebabnya, apa yang bikin dia ke sana gitu. Itu juga dicek. Nah, terus Gimana cara bijak kita nih sebagai pengguna sosial media seharusnya melihat konten-konten ini gitu. Seperti atasan yang dirasa punya kecenderungan NPD. oke. Oh, berarti kalau konteksnya kalau ini ya, kalau apa namanya? Kalau lu emang ada di situasi tersebut. Iya, Karena kan kita tahu lah, berarti nih orang bukan NPD nih. iya. Tapi di satu sisi kita juga pressure. Kita langsung aja nge-label gitu. Iya. Kan. Gitu. Iya, tapi ya kita harus pressure lah intinya ya. Ya mungkin kalau kata gue gimana ya? Gue juga bingung Mas. Mungkin lebih ke ini, kita harus membedakan ya soal kalau misalnya bos lu itu nyebelin, ya nyebelin aja. Jangan lu langsung pakai istilah yang menyeluruh yaitu NPD gitu. Kalau dia galak aja, kalau dia Pelupa aja. Kalau dia emosional, Dia haus pujian, ya dia haus pujian aja, bukan sampai lu. itu biasanya emosional. Ya, emosional. Terus meledak-ledak sama keras kepala. Karena Ya seperti memang. yang kita bahas tadi, tekanan bos itu besar dan dia sendirian loh. Bos itu selalu sendiri kan. Dia kadang dia nggak punya teman cerita mungkin dia. Nah, dia harusnya datang di sampainya bahas. Jadi dia agak meledak-ledak, haus pujian dan lain sebagainya. Berarti sebagai seorang bos atau founder harusnya ke psikolog gitu. Iya bisa aja kan. Semua orang boleh ke psikolog kan untuk mengetahui siapa dirinya. Iya.
Ya itu, nah berarti kalau kayak gitu bisa gue simplify kan, Iya. berarti HR-nya itu harus dihidupkan gak sih? HR Oh itu harus banget harus berfungsi ya. harus berfungsi. Bagaimana mestinya ya. Nah, ya soalnya teman kita di sana udah iya aja deh. Dia punya apa pengalaman yang tidak baik ya. Bukan pengalaman, sekarang masih terjadi. Oh, masih terjadi, masih berlangsung. Belum ya. jadi pengalaman. Iya, iya. Nah, kalau kita udah tahu nih cara melabeli yang sudah benar lah, Iya. udah sesuai. Kayaknya kita juga harus set boundaries juga gitu loh, kayak oh kalau kita ternyata orang tersebut adalah misalnya ya lupa kan, Iya. kadang founder lupa karena Iya. dia kan ngurusnya makro bukan mikro Iya, gitu. iya, iya. Berarti kita harus nyatet apa yang dia omongin. Nah, kita cari solusi buat menangani Iya, itu, ya. jangan kita nge-blaming, Jangan nyalahin lah. jangan nyalahin lah, karena ya balik lagi ya, namanya kerja, namanya kita realistis aja, kita butuh uang gitu. Terus kalau misalnya kita dapat atasan yang begitu, mau gimana? Orang kita butuh duit kok, Iya, ya kan? iya. Benar. Nah terus ya udah, jadi menurut gua ya kita tahu boundaries, ada yang bisa kita kontrol, locus of control ya, Iya, iya. ada internal, Masuk tuh, iya. ada internal, ada eksternal gitu Iya. kan. Jadi ya udah sesimpel itu aja sih. Ini kan kita ngobrol ini sangat general banget gitu Iya, kan. general. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang lebih spesifik case, certain case gitu, boleh banget komentar di apa namanya Di kolom kolom komentar. komentar YouTube, atau kritik saran juga kayak ini so asik di sini gitu. boleh banget. Lu berarti setuju. Boleh lah. Maksudnya gua juga ya, bukan dia aja. Gua juga misalnya ada yang di-improve. Oh, Mas Gibran Nggak butuh kritik mereka juga, lu udah tahu. Gua kayaknya udah tahu. Ya, terus share juga di kolom komentar gitu. Jangan lupa kita punya IG di @dudukcerita.id. Subscribe, like, dan share juga sebagai bentuk apresiasi kami. Dan ya kita ya semuanya Akhir berharap. kata, gua Diki. Gue Gibran. Mari membiasakan berpsikologi. Mari membiasakan berpsikologi.